Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sari. Silakan. Sari, boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Saya usaha. Usahanya sebagai? Kuliner aja sih. Oke, di bidang kuliner. Iya, bidang kuliner. Oke. Apa yang mau Anda sampaikan malam hari ini? Cerita yang pernah saya alamin dan sampai sekarang sebenarnya masih. Gimana ceritanya? Memang keluarga saya dari orang Kejawen ya dulunya, keturunan dari Jawa. Tapi memang dulu masih zaman kakek saya itu masih menganut Kejawen agamanya. Jadi masih kayak klenik lah ya, seperti itu. Cuma sebenarnya itunya positif, cuma tergantung yang mengarahkan aja gitu kan. Cuma dan ada keturunan juga yang sudah menjadi paranormal juga. Oke, keluarga besar ada yang Iya. menjadi paranormal Iya. gitu ya. Oke, boleh diceritakan juga Anda dengan punya ritual atau mungkin ilmu yang dimiliki biasa digunakan untuk apa ya? Kalau ilmu sih sebenarnya nggak sampai ke hitam ya. Cuma memang ritual dari kecil itu sudah diberikan dan saya lakonin juga. Ritualnya sebenarnya alurnya mau positif. Cuma kalau mau saya bikin negatif ya juga bisa. Pernah? Untuk negatif sih pernah sekali. Apa yang Anda lakukan? Untuk apa ya? Keinginan untuk mendapatkan seseorang. Untuk apa? Mendapatkan seseorang. Pelet semacam itu? Iya, Semacam pelet, ya? mungkin kasarnya seperti itu ya. Oke, tujuan Anda datang malam hari ini? Sebenarnya sampai sekarang masih terjadi. Tapi walaupun ritual itu tidak saya lakukan, tapi kan karena barang bendanya masih saya simpan, jadi ya masih tetap berlaku lah. Saya sebenarnya pengen tujuannya karena masih ragu, apakah saya akan lepas atau tidak gitu loh. Saya pengen dibantu gimana caranya saya pasti dan yakin tuh benar-benar lepas karena kasihan juga gitu kan kalau selalu terikat dengan saya kan fokusnya ke saya terus gitu loh. Saya pengen benar-benar melepas orang itu dengan biar dia bebas gitu. Karena mudah-mudahan ya keraguan Anda bisa terjawab dan mudah-mudahan tujuannya untuk kebaikan melepas orang itu bisa diwujudkan malam hari ini. Dan sebaiknya Anda cerita langsung dan jujur, jangan ada yang disembunyikan pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sari, perempuan yang lahir pada tanggal 1 Januari 1988. Dia memiliki hati yang mulia, namun cenderung mudah marah dan pendendam. Saya melihat ada kekuatan gaib dalam dirinya. Ilmu hitam, black magic, dan arwah gentayangan sangat terasa pada malam hari ini. Kekuatan itu cenderung dapat membahayakan orang lain. Saya melihat sosok penampakan kakek-kakek yang rusak mukanya dan bau busuk seperti bau mayat. Dan dia berusaha untuk hadir pada malam hari ini. Saya yang mengerti. Kakek-kakek ini adalah penjaga Sari. Saya akan membantu Sari dalam memecahkan misteri pada malam hari ini. Halo. Halo Roy. Selamat malam. Malam.
terlahir dengan nama Sari, tanggal lahirnya 1/1/1988. Oke. Sari punya ilmu semacam supranatural, pernah menggunakan untuk mengambil hati seseorang dan sekarang ingin lepas. Iya. Karena ya kasihan. Iya, gitu ya. kasihan. Oke, betul begitu. Iya. Oke, baik. Saya ngerasain banyak aura supernatural loh di tangannya dia. Coba pegang tangannya dia deh. Gak apa-apa, Roy. Apa yang kamu rasain, Bayu? Panas. Panas. Ya. Panas. Enggak. Iya. Benar. Iya. Oh. Itu kenapa, Roy? Gini. Si Mbak siapa tadi? Sari. Mbak Sari punya kekuatan ilmu magic yang sangat tinggi sekali. Jadinya terlihat untuk bisa orang tuh langsung nempel. Iya kan? Iya. Ini saya jujur dari vision saya. Dan saya tidak tahu kamu dari mana asalnya dan bagaimanapun saya baru bertemu hari ini dan saya ngerasa aura kamu tuh kamu harus berkata jujur juga. Iya. Aura kamu di sini pria melihat kamu langsung jatuh hati. Iya. Dan betul. Betul. Dan mereka rela ngorbanin apa aja demi Mbak Sari. Betul. Itu yang pernah lihat. Jadi ketika mereka sudah kepincut dengan Mbak Sari, berhubungan badan, kemudian juga dibiayain. Oke. Tapi Mbak Sari saya pengen nanya jujur. Tangan kamu kenapa ya kepeset? Yang mana, Roy? Oh ini. Kalau ini memang pernah terjadi sesuatu. Apa? Saat saya mau menjalankan ritual dan mau pergi ke suatu tempat, saya sempat tergores sedikit karena agak kecelakaan saat itu. Sebenarnya saat itu saya diperingatkan untuk tidak boleh jalan. Tapi saya tetap ngeyel karena benar-benar ingin orang itu harus sama saya. Jadi tetap berangkat ke sana. Tetap. Dan itu kena apa? Posisinya sebenarnya bukan kena benda jam tangan sendiri karena saat itu saya kecelakaan, mungkin memang ada halangan karena memang sudah diperingatkan. Oke. Tidak boleh ke sana sebenarnya. Gitu. Tapi tetap berangkat ke sana. Berangkat. Tetap. Oke. Dan saya merasakan ada aura yang jahat sekali sih di dalam tubuh dia sebenarnya. Ada rasa dendam gitu. Dan aku ngerasa kamu perempuan tapi punya daya dan usaha seperti laki-laki. Mukul orang? Betul. Betul. Iya. Yang dipukul laki-laki atau perempuan? Pernah laki-laki dan pernah perempuan. Hampir saya bunuh dulu laki-laki. Karena hampir saya bunuh karena saya pernah berprinsip dulu sebenarnya itu mantan saya. Selama dia tidak menyentuh badan saya tidak akan maafkan dia. Tapi sampai dia menyentuh kulit saya, dia atau saya yang mati. Akhirnya kamu lakuin santet. Santet sih enggak. Tapi ada suatu ritual. Memang saya bukan diajarkan, memang dari kecil selalu dikasih tahu apapun yang kamu inginkan tinggal kamu baca mata hati batin dan kamu baca setiap malam itu aku selalu lakukan. Dan sampai saya nyumpain juga, saya jujur saya banyak salah sih sebenarnya kan dengan emosi saya. Sebenarnya saya tidak boleh melakukan itu. waktu itu apa yang terjadi dengan laki-laki yang kamu katakanlah santet itu? Hidupnya hancur. Dia masuk penjara. Dia masuk penjara? Iya. Saya bikin hidup dia jadi berantakan karena posisinya saat itu juga pekerjaan dia sebenarnya bukan pekerjaan yang mulia. Tapi memang karena saya mencoba terus setiap malam dan 2 hari setelah saya mengucapkan itu sama dia, 2 hari kemudian dia masuk penjara. Masuk penjara? Ya. Tapi untung nggak tewas ya? Dia hampir saya bunuh pakai garpu dan pisau saat itu.
Garpu? Iya. Gimana ceritanya kamu mau nusuk laki-laki gitu? Iya, karena dia sempet nonjok saya tangkis, saya sempet berantem dan sempet tonjok-tonjokan. Jadi dia ini mantan suami atau mantan pacar? Mantan pacar, Iya. Anda ribut, kamu Ribut. berantem, Iya, dia orangnya temperamen sekali. dan dia mukul kamu, Mukul saya nggak kena. dan kamu balas dengan tusuk dengan garpu. Iya, karena dia mukul saya pakai helm, tapi tidak kena. Saya bilang sama dia, kamu tidak bunuh saya sampai saya tidak mati, kamu yang mati di tangan saya bilang. Oke. Kamu, jujur saya koreksi ya. Kamu pun sendiri saya lihat punya watak yang keras. Jadi apa Iya. bedanya kamu dengan mantan pacar? Iya sih, memang. Iya sih. Jawabannya iya sih. Iya, ya kan? saya memang keras. Cuma Keras. saya masih bisa memaafkan. Tapi yang penting dia tidak senggol, maksudnya tidak ada kekerasan dalam hidup saya gitu loh. Kalau hanya ucapan mungkin sampai kebun binatang saya masih maafin. Saya masih bisa mengontrol itu. Iya. Dengan tangan kamu aja berdua ini sebenarnya dua tangan kamu tuh bisa mendeteksi atau mempengaruhi orang loh. Iya. Itu yang saya rasakan, ada energi khusus di tangannya. Jika kayak diginiin, dia langsung kayak gitu. Itu dari mana, Roy? Itu dari ritual-ritual yang pernah dijalaninya sih sebenarnya. Tapi saya yakin kalau ritual-ritual ini dijalanin terus, makin kesesat, makin bahaya. Jadi tangannya, badannya itu ada energi dan itu berasal dari ritual-ritual yang dilakukan. Betul sekali. Oke. Biasanya kamu gunakan kekuatan ini untuk apa aja ya? Sebenarnya kalau tidak ada yang membuat saya kecewa atau tidak terlalu menyinggung perasaan saya tidak pernah lakukan. Karena saya tahu apa yang akan saya lakukan dampaknya akan sangat buruk. Setiap kamu kecewa, kamu hajar orang? Iya, Laki-laki atau perempuan? siapapun itu. Perempuan pernah? Pernah. Seperti apa kondisinya? 2 kali, yang pertama pingsan, yang kedua bibirnya agak menyol. Itu benar-benar Anda tidak bisa akan melakukan kekerasan ya? Itu benar-benar tidak bisa dikendalikan ya? Iya. Di luar kesadaran Anda? Iya. Iya. Di luar kesadaran Anda, tapi tetap saja yang ngelakuin kan kamu juga. Iya. Makhluk halus mana bisa langsung kayak pek gituin. Iya. Dia kan butuh orang untuk mempengaruhi dulu dan akhirnya bisa ditabok atau Iya. ditonjok. Artinya dia juga bisa menahan sebenarnya. Artinya harusnya bisa menahan. Iya. Jadi saya tidak menyalahkan makhluk halusnya itu 100% karena sebenarnya dia sendiri masih bisa menahan. Itu loh maksud saya. Dengan semua kekerasan yang pernah kamu lakukan, pernah nggak ada dampak buruk yang kamu rasakan? Mungkin pernah, tapi kan karena saya tidak memperhatikan hal itu ya. Jadi ya apalagi saya orangnya sangat no comment gitu kan. Benar-benar saat dulu tuh saya benar-benar orang yang tidak pernah peduli dengan apapun. Asal saya puas ya sudah gitu. Itu sangat-sangat buruk sekali. Asal puas. Ada rasa itu nggak sih? Misalnya kita habis mukul nih, Mbaknya habis mukul kan ya. Terus ada rasa nyesel nggak sih? Kenapa harus mukul gitu kan? Pasti ada saat saya setelah berapa, entah itu sehari, entah itu berapa, setelah ngelihat dia gitu ya, ngelihat orang yang saya pukul itu, pasti Nyesel. langsung kenapa aku lakuin gitu. Nah, Mbaknya kan udah nyesel, terus kenapa dilakuin lagi gitu loh? Itu jaraknya lama sih dari yang awal sampai yang sama yang kedua. Itu Jadi, jaraknya lama, tapi Dengan kata lain, lupa pernah iya menyesal. iya gitu. seperti itulah, karena sangat nggak terkendali banget emosi. Berarti sering banget nggak terkendali gitu ya? Dulu iya, kalau sekarang sih lebih bukan agak ya, memang sekarang sudah tidak pernah melakukan itu. Berarti intinya buat jaga diri. Sebenarnya Dari sih orang-orang ya gitu. kalau untuk sebenarnya nggak boleh ke cewek ya, kalau untuk ke cowok yang agak kurang ajar atau apa itu sangat, itu saya juga mikirnya ke situ. Enggak sih, enggak ada yang dibolehkan ke cowok Memang atau ke cewek sih. yang namanya kekerasan ya kan. Tapi Roy, ini yang kamu gambar ini kok makhluk menyeramkan ya? Ini apa ya Roy? Ini sejenis hantu perempuan, tapi wajahnya tuh nggak jelas. Kayak warna-warna kebakar gitu, warna merah. Apakah itu betul?
Apa ini makhluk yang ada di sekitar sini atau dia pernah melakukan kekerasan dan korbannya hingga terbakar? Bentar, sepertinya saya tahu ini ada korelasinya dengan partisipan kita hari ini. Apa hubungannya? Apa korelasinya, Roy? Ada sesuatu yang memakan tumbal nyawa ya. Dulu pernah saya diajukan untuk seperti itu. Tapi saya tidak mau. Karena saya masih berpikir untuk hal itu ya. Cuma katanya ini beberapa kali selalu ngikutin saya. Iya. Salah kamu padahal apa ya itu ya? Iya. Ngikutin.